fokus pada perjalanan diri sendiri. Oke, dulu saya begini, saya ditinggalkan karena kekeliruan saya memperbaiki diri ya. Dulu karena saya ditinggalkan karena begini, kan begitu. Dulu karena saya itu, ya Allah, dulu andaikan jangan tuh kalau udah kayak gitu banding kenapa ya orang lain kok gini, jangan, itu merusak pikiran kita. Cara membandingkan itu membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, itu caranya. Alhamdulillah dulu saya kayak gini orangnya, alhamdulillah sekarang enggak, sekarang udah mulai, nah gitu loh, itu cara terbaik. Semangat untuk Ani, minta pribadi Ani, ya udah syukuri hari ini, bandingkan kamu dengan 1 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, oh iya, gitu Ani, caranya. Cari hubungan-hubungan yang positif, kehidupan yang positif. Ketika kalau kita memiliki energi positif, selain berpengaruh pada pertumbuhan jiwa, dan dia berpengaruh juga dalam kehidupan kita. Dan juga teman-teman tahu nggak, energi positif kita itu juga berpengaruh kepada alam semesta loh. Alam semesta sekarang ini itu sedang tidak baik-baik saja seumpama, karena terlalu dominan energi negatifnya, sehingga menyebabkan musibah dan bencana alam di mana-mana. Itu menunjukkan sudah tidak adanya keseimbangan alam kan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan supaya kita memiliki energi positif. Apa? Fokus saja ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, merawat diri sendiri, membersihkan hati dari sifat-sifat negatif. Apa itu sifat-sifat negatif dalam diri? Iri, dengki, marah, dendam, kekecewaan, kebencian, mengeluh, merasa diri paling apa, kesombongan, saling gibah, saling menghina, saling mencaci maki, dan banyak sekali lagi yang lain-lain. Nah, menyembuhkan luka dan trauma ini teman-teman, masa lalu dan masa sekarang. Ayo mencintai, menyayangi, menghargai diri sendiri, utamakan kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Jangan pelit-pelit ke diri sendiri, jangan. Dan jangan pernah ikut campur sama urusan orang lain. Belajar untuk berdamai dengan keadaan, mencintai atau menikmati kehidupan sedang jalani saat ini baik, alhamdulillah ya Allah. Ataupun itu terjadi, oh ini ada pelajaran nggak sih hari ini? Kok kasih Allah, gitu terima kasih dulu. Ya, udah fokus aja di hari ini aja, jangan mikirin kemarin, apalagi besok. Kelola aja hati dan pikiran kita supaya tetap enjoy dan relax hari ini. Ya. Terus perbanyak selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur dari hal-hal yang kecil. Jangan mudah reaktif terhadap hal-hal yang nggak kita sukai dengan apa yang posisinya diharapkan, karena itu akan membuat hati jadi resah, jadi gelisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Kim. Selalu tenang dan juga bahagia, walaupun dalam badai, walaupun ada masalah, tenang, bahagia itu lakukan. Ya. Berpikir positif, kelola pikiran kita supaya nggak terjebak dalam pikiran-pikiran negatif. Udah berserah total sama Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Sang Pencipta, karena manusia bukan siapa-siapa kok di muka bumi ini. Jujur aja sama diri sendiri, peka aja, bikin peka terhadap apa ya? Terhadap apa yang kita inginkan. Oh, saya tuh pengennya ini, lakukan. Saya pengennya ini, kerjain. Ya, menerima takdir apapun yang Sang Pencipta datangkan dalam hidup kita. Semakin kita menerima, hati akan terasa ringan dalam menjalani hidup gitu loh teman-teman. Nah, kalau tadi Ani itu bilang berikan batasan-batasan tegas, itu juga penting Ani. Berani kan ngomong enggak pada hal-hal yang memberatkan, yang mengganggu kehidupan kita. Ini enggak beres gue nih kalau bergaul sama dia nih. Bukan gue nggak mau silaturahmi, gue tetap, tapi gue kalau umpama terus bareng nih, soalnya dia manipulatif atau apa, ya udah, ini kayaknya bikin gue nggak benar nih. Nah, kalau bikin kita nggak benar, ya bukan berarti kita putusin silaturahmi. Nggak sukanya menjauhinya ketidakbenarannya. Kalau sudah benar lagi, bergaul lagi. Dan harus belajar hindari ingin diakui atau dihargai orang lain. Hindari itu. Sifat ingin diakui atau dihargai orang lain. Ya. Berdamai dengan luka, berdamai dengan rasa sakit, ya memaafkan aja semua orang itu yang sudah nyakitin kita. Dan memaafkan itu kan bukan berarti melupakan. Seringkali saya bilang begitu, memaafkan bukan berarti ngelupain dulu dia yang bukan, tapi
itu untuk mengikis atau membersihkan sifat dendam, sifat amarah, dan juga kebencian dari dalam diri kita. Sehingga hati jadi terasa rileks, santai, jadi ringan, kan gitu. Dan belajar untuk menghindari orang-orang yang toksik dan orang-orang yang manipulatif supaya energi kita nggak terkuras. Ya, dengan cara kita bertanya, gimana cara kita kasih batasan sama orang yang manipulatif, ya, karena lu pengennya dibohongin sih. Karena kadang suka ada perempuan tuh mama, Ustaz, dia menipu saya, dia ini. Padahal mama itu kalau nggak ditipu, nggak mungkin dia senang. Justru mama itu kalau ditipu senang. Ada yang membantah. Mama tuh kalau nggak ditipu dia nggak senang. Justru kalau ditipu dia senang. Wow, betul. Berani bantah. Karena ya enggak kita sudah mengakui Pak Ustadz, walaupun badan kita lebar gede, tapi kita kalau disebut segini mah ideal kok, ini mah gemoy bukan gendut, kita bahagia Pak Ustadz, padahal kenyataannya gembrot. Nolak ditipu itu. Iya, kadang suka aku tuh pengen start menghindari orang-orang yang manipulatif. Lakinya sendiri manipulatif mau kau hindari? Enggak beleng-beleng. Pacar lu aja manipulatif aja lu masih selalu bareng sama dia karena lu masih suka dimanipulatif. Sayang ya Allah, kayak Barbie, bening kali bah gitu. Padahal mah, kan gitu. Belajar menyendiri. Aku tonjok Ustaz. Kalau aku. Mana ada yang mau ditonjok-tonjok? Nggak percaya Nurhani. Nggak ada kayak gitu. Dibilang Q, I love you, langsung meleleh kayak itu, kayak lilin dibakar. Oh wow. Ini HP-nya kecemplungin nih. Cowoknya ngomong lagi nih, ya Allah sayang, aku udah lama lu pengen nyari yang body kayak gini karena emang gak ada di muka bumi, cuman kamu doang sayang. Udah meleleh tuh. Iya Pak Ustadz, sebenarnya kan kalau ngomong gemoy itu lebih enak didengar tuh telinga. Tapi sebenarnya itu adalah kritikan halus yang sebenarnya dalam kata kasarnya itu antara gendut dan gemoy itu ya 11-12 sih Pak Ustadz. Bahkan itu tuh kalian tuh nggak gemuk, kalian tuh posisi nggak gendut, nggak gembrok, cuman berisi doang. Terus aja ya An. Iya, cuman beda bahasanya aja, cuman diperhalus. Tapi sebenarnya dia itu jujur bahwa gendut, gembrot. Nah itu kalau ngomong kayak gitu kan jelas kita nggak terima. Tapi kalau disebut gemoy, emang lagi berantem. Sebetulnya dia lagi tahu. Iya, kita juga sadari itu Pak Ustadz. Makanya kita itu berusaha untuk berdiet gitu. Tapi ya gitu. Kalau bahasa Mandarin mengatakan gini, ye cien, ye fei. Jadi semakin diet semakin gendut. Ya belajar inilah, belajar jadi dirimu sendiri yang otentik, menerima dirimu apa adanya, walaupun dalam kesederhanaan tapi tetap percaya, walaupun berisi orang bilang gemuk lah, gemoy lah, apalah, udah jadi aja diri sendiri, gitu loh. Ya, nggak perlu terbawa arus pada hal-hal yang biasa orang lain lakukan gitu, ya. Dan itu yang harusnya teman-teman lakukan. Ya semoga aja bermanfaat edukasi Komal ini. Ya justru masalahnya kan kalau seumpama kita nih, kita warnai kulit nih hitam, terus kita bilang, putih, fitnah loh. Fitnah. Hitam dibilang putih, fitnah loh berarti, kan gitu. Ya kan? Jadi jangan bilang bahwa saya tuh gimana ya supaya menghindari orang-orang yang manipulatif. Kau pikir pasanganmu nggak manipulatif? Kalau kau nggak dimanipulatif, nggak ada yang suka kau. Kadang suka aneh kita mau edukasi tapi edukasi padahal pas giliran minta edukasi nyerang dirinya sendiri.
belajar memunculkan aura-aura positif diri gitu. Supaya bukan tentang pura-pura, bukan tentang pura-pura bahagia, bukan, atau selalu tersenyum di hadapan, bukan. Aura positif itu teman-teman, energi hasil sampingan dari batin yang sudah tertata, dari batin yang sudah terkendali, dari batin yang udah utuh menerima diri sendiri. Gitu loh. Dan saat kita mempraktekkan pengendalian diri, kemandirian batin yang telah kita bahas dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kan, akhirnya apa? Belajar untuk menjaga kebersihan, dialog internal. Aura kita itu cerminan, teman-teman. Aura kita tuh cerminan dari apa yang paling sering kita katakan sama diri sendiri dalam pikiran kita. Jadi berhenti menghakimi diri sendiri. Ganti kalimat, jangan ngomong saya gagal. Jangan bilang saya gagal. Tapi bilang saya tuh lagi belajar, saya sedang belajar gitu. Karena pikiran yang damai dan penuh penerimaan diri akan memancarkan ketenangan dengan lingkungan sekitar. Jangan bilang saya tuh gemuk, gembrot, jangan. Saya ini hari ini sehat, gitu. Ya Allah, makasih Allah hari ini badan saya sehat, gitu. Karena sesuatu yang langsing belum tentu badan langsing itu sehat, tanya itu sama Dokter Rahman. Dan nggak semua orang yang gemuk itu nggak sehat, gitu ya. Dan kita harus belajar hadir sepenuhnya sama diri kita sendiri. Seseorang yang pikirannya itu melayang kemana-mana, dia cemas, akan merasa akan masa depan nanti kalau saya gini terus gimana ya. Ini gara-gara dulu saya nih ngebahasnya masalah makan nih, masalah makan. Ini gara-gara gue begini makan mulu kan. Ya nggak perlu ngomong begitu. Ya, biasanya itu nanti akan memancarkan yang abu-abu atau jadi nggak stabil ke badan. Ya. Jadi harus praktek saat bicara dengan orang lain atau saat mengajar, berikan kehadiran kita tuh 100%. Emang gua nih ya kayak gini, lu terima gua dong. Gua kayak gini sekarang gitu. Jadi fokus aja dengan perhatian murni. Ini magnet yang sangat kuat buat kita. Orang yang akan merasa dihargai hanya dengan berada di dekat kita doang. Kalau ada orang yang menerima kita apa adanya, berarti dia best friend kita. Tapi kalau dia milih-milih, ya udah. Dia pikir dia doang yang bisa milih-milih, kita juga bisa milih-milih gitu. Dan belajar tuh menata energi tubuh tuh. Fisik tuh sebagai wadah. Fisik kita hanya wadah kok. Seperti yang tentang pengendalian makan, minum, tidur. Tubuh yang bugar tuh memiliki vibrasi yang lebih tinggi, teman-teman. Iya, tubuh yang seger itu. Ya, jaga postur tubuh tetap tegak, tapi tetap rileks. Tubuh yang terawat, bukan soal estetika semata, bukan cuma karena langsing, bagus, enggak. Tapi cara kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita tuh menghormati amanah. Tubuh ini amanah dari Allah, titipan dari Tuhan berupa fisik tersebut. Nah, rawat, jaga, gitu teman. Karena melepaskan racun emosional itu penting. Jadi emosional detox itu kita lepaskan, itu penting. Aura positif sulit dan agak kesusahan untuk terpancar kalau masih ada energi yang berat seperti dendam, iri hati, rasa benci, terus penyesalan gitu. Apalagi kalau dia nggak percaya sama diri sendiri, gimana alam mau percaya sama dia, teman-teman? Ya, doakan kebaikan bagi orang lain, termasuk mereka yang nyakitin kita. Doain, bukan untuk mereka, tapi untuk membersihkan seluruh energi kita sendiri agar tetap murni ikhlas. Gitu. Mau kita dibilang apa kayak sama orang, saya dibilang berisi, kesel kita. Doain, ya Allah, alhamdulillah. Saya itu kayak gini ya saya, dia kayak gitu ya dia. Gitu. Jadi belajar untuk kita jadi saluran untuk kelimpahan. Orang dengan aura positif biasanya nggak bersifat menghisap dia. Ya, artinya apa? Kayak menghisap tuh mencari perhatian, cari validasi, tapi dia memberi. Auranya tuh minimal salurannya dia jadi memberi ke orang. Jadi murah hati dengan apresiasi, berikan pujian yang tulus.
bagikan ilmu tanpa takut tersaingi. Udah, bagikan aja ilmu, nggak perlu takut tersaingi. Dan juga tunjukkan empati kita. Energi yang kita keluarkan akan kembali dan memperkuat aura kita sendiri, akan memantul ke kita sendiri. Iya beneran tuh. Punya visi-visi misi luhur kita tuh. Orang yang tahu kemana dia melangkah akan memancarkan energi keyakinan. Beneran. Ya, ingat aja kembali misi kita itu sebagai pendidik dan juga peneliti saat kita bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar diri sendiri. Jiwa kita tuh akan menyala tuh, dan cahaya itu akhirnya disebut sebagai kewibawaan. Jadi berwibawa kita. Gitu. Jangan pernah menyerah. Ini santri udah ngeyel, nggak pinter-pinter, susah banget diajarin ini, masih lagi diajarin nulis berkali-kali, ratusan praktek latun, tetap aja tulisannya udah kayak cacing kepanasan. Belajar untuk menciptakan ruang hening secara rutin. Karena aura yang kuat tuh butuh pengisian ulang. Ada charge charging ya, diulang, luangkan waktu untuk meditasi, zikir, sekedar duduk dalam kesunyian gitu loh kan. Nah, di dalam keheningan itu kita akan menyambungkan kembali kabel energi kita yang sumbernya dari sang sumber gitu. Ya, sang sumber aja terus memberikan kok, ya kan. Masih dikasih ruh, dikasih cahaya, dikasih oksigen, gratis pula, walaupun kita masih selalu suka maksiat, suka bikin dosa kan gitu. Karena nanti hasilnya itu pada lingkungan kita. Saat aura kita itu positif, ya kita tidak perlu berteriak untuk didengar. Orang tuh akan merasa kok nyaman berada dekat Anda, percaya pada kata-kata Anda. Itu secara otomatis nanti. Terus terinspirasi untuk menjadi lebih baik setelah berinteraksi dengan Anda. Karena kita orangnya positif. Maka aura positif itu adalah bahasa tanpa kata yang menyatakan bahwa batin kita telah selesai dengan dunianya. Dan saat ini dia siap menyinari dunia orang lain. Tuh, begitu. Sampai saya kadang banyak hasutan-hasutan dari luar itu. Apaan sih Ustaz, lo santri kayak gitu aja masih lo ajarin? Orang model kayak gitu aja Ustaz, lu masih ngajarin dia, masih dekat sama dia. Kita tenang aja. Ya. Tapi coba kalau umpama posisinya teman-teman bilang harus kasih batasan. Kalau kata Jimmy, jadi 3 hari lu jadi santri Hanafi udah di blacklist lu. Justru kita tuh nunggu sampai kapan? Ya sampai gua wafat, sampai saya itu dipanggil sama Allah, ya saatnya pulang Hanafi. Udah kita tetap ngajar, kita tetap nasehatin dia, kan gitu teman-teman. Tiga hari gak lebih sedetik pun kacau lu Jim. Lain Jimmy. Emang kompor ini udah bawa api purgatori ke sini, langsung aja bikin panas komal. Nggak boleh gitu Bang Jim. Di sini kita belajar sabar. Paham Bang Jim? Saya kira Pak Jimmy ini tidak fitnah. Kenyataannya kan memang begitu. Maaf, Ini lulusan pertama, alumni pertama lulusan santri saya, makanya dia ngetes santri yang lain itu dokter. iya. Apa yang dikatakan itu adalah sesuatu analisa, fakta, dan penelitian yang cukup cermat sehingga menyimpulkan sesuatu teori yang dikeluarkan Muhammad Jimmy itu sesuatu yang aktual, empiris, dan bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Kayak gitu Tas ya. Iya. Atau Dukungannya Bang Jimmy, semuanya yang tinggi-tinggi. Pak dokter yang ngedukung Bang Jimmy sama Pak Ustadz. Tapi nanti kalau Bang Jimmy udah lagi bertentangan tuh sama Pak Ustadz, itu cuman
tentang ketuhanan, Buket. Jadi kalau mau giring Bang Jimmy biar bertentangan sama Pak Ustadz nih tentang ketuhanan, karena Tuhannya Bang Jimmy 3. Aduh, Pak Ustadz mau ngebelain juga bingung tuh. Ini yang saya bilang bahwa ego yang menyamar, teman-teman. Tadi kan saya sudah sampaikan ego menyamar. Diterekam, ditulis, disimak, dihayati omongan saya. Kalau emang saya keliru, tegur. Saya selalu bilang, ego yang menyamar itu, teman-teman, musuh yang paling sulit dikenali. Itu adalah ego yang berpakaian kebaikan, berpakaiannya seakan-akan bagus, soleh, benar gitu. Itu ego yang paling berbahaya, bukan ego yang terlihat jelas, sombong, terang-terangan, kebenaran diungkapkan. Ya. Jadi bukan kesombongan yang terang-terangan yang paling bahaya, bukan juga sikap merasa paling hebat di hadapan manusia. Karena yang seperti itu tuh lebih mudah kita kenali. Nah, yang lebih berbahaya itu ego yang menyamar. Dia bersembunyi itu di balik kebaikan, bersembunyi di balik ilmu, bersembunyi di balik ibadah, bersembunyi di balik amal soleh. Sehingga orang yang merasa aman darinya, padahal dia tuh sedang diperdaya tuh. Ego yang nyamar tuh membuat seseorang berkata tuh, saya lebih paham kok, orang saya paling banyak ilmunya, saya mondok kok, saya paling tahu. Nah, hati-hati. Merasa dirinya saya paling lebih banyak sedekahnya, saya paling baik kok. Saya lebih ikhlas kok. Saya tahu ilmu ikhlas kok. Saya lebih dekat kok sama Sang Pencipta karena saya tahu Sang Pencipta kok. Mulai itu. Mungkin orang itu nggak ngomong. Hanafi, teman-teman yang ngerti ilmu, mungkin dia nggak keluar suaranya kayak gitu tuh. Saya lebih paham, saya lebih baik, saya lebih ikhlas, saya lebih dekat dengan Sang Pencipta gitu. Lisannya mungkin nggak mengucapkan itu, tapi hatinya tuh diam-diam merasakannya. Dan disitulah bahaya tuh dimulai. Karena ego nggak selalu ingin terlihat buruk, teman-teman. Ego nggak selalu ingin terlihat buruk. Terkadang dia memakai pakaian kebaikan, jubah, kadang wajah malaikat, hati iblis. Supaya nggak dicurigai gitu loh. Seseorang bisa aja bangga dengan ilmunya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan kesolehannya, bangga dengan merasa berbeda dari orang lain. Lalu nggak dia sadari itu, tanpa sadar dia sedang membangun berhala baru dalam hatinya. Yaitu siapa? Ya dirinya sendiri. Kalau syirik khafi itu emang nggak kelihatan, kecil, syiriknya nggak nampak. Ya. Maka perjalanannya membersihkan jiwa bukan karena bukan hanya meninggalkan ego, dosa bukan, teman-teman, tapi juga membersihkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Karena semakin seseorang mengenal Sang Pencipta, semakin dia melihat kelemahan dirinya sendiri, bukan kelemahan orang lain. Semakin dia melihat kekurangannya, semakin dia sadar bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Saya bisa sholat, saya bisa nyampein dakwah, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang memampukan saya. Allah yang menjadikan ini semua. Makasih Allah. Nah, kalau hari ini kita bisa beribadah, itu karena Allah. Karena kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Saya bisa sholat, bisa wudhu, bisa tahajud, bisa duha, bisa ngasih orang. Itu karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau kita ini bisa memahami ilmu umpama, ya itu karena Allah berikan saya pemahaman nih, sekarang masih tahu. Bukan karena hebatnya kita, IQ gue cerdas nih, gue lebih pandai. Gitu. Banyak orang yang IQ-nya cerdas, banyak nyembah makhluk. Baik, hari ini kita sedekah, bantu orang, dakwah, buka komal, ya itu karena rahmat Allah. Terus apa yang kita pantas banggakan kalau semuanya milik Allah? Nggak ada. Kita belajar waspada. Waspadalah terhadap ego yang menyamar. Karena dia nggak datangnya sebagai musuh yang nakut-nakutin kita, yang kelihatannya indah. Dia datangnya kayak temen banget, kayak sahabat banget ada dalam diri kita. Dia datang dengan wajah yang sangat baik, yang sangat soleh, baik. Dia datang sambil berbisik, lihat tuh diri kamu tuh, pondokan cuy.
ngerti Quran, ngerti hadis, lu lebih baik lah daripada santri-santri lu. Ketika bisikan itu dipercaya, hati mulai jauh dari Allah. Dia lupa dia. Karena itulah teman-teman sebabnya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Sang Pencipta, justru dia semakin tawadu, semakin rendah hati dia. Karena dia tahu bahwa tanpa pertolongan Sang Pencipta, tanpa rahmatnya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, mereka bukan siapa-siapa. Allah Ta'ala alam sawab. Itu kan dari tadi. Dia gak mengerti gak kayak gini kan? Ada nggak yang bisa nyebut? Iya, coba. Silakan dokter. Subhanallah. Jadi apa yang disampaikan Ustaz ini, inilah yang kadang muncul ego dalam diri. Jadi seorang, misalnya saya saja seorang dokter, merasa kita yang menyembuhkan, sudah bahaya itu, sudah bahaya. Kalau misalnya kita kasih obat, gara-gara saya yang sampai sembuh, sudah selesai, sudah itu. Hilanglah. Makanya semua profesi yang tidak ada iman, tidak bersandar kepada Allah akan rusak, karena ego. Nah, begitu halusnya Ustaz ya, begitu halusnya iblis itu mempengaruhi manusia. Kadang manusia itu tidak sadar bahwa sudah diperdaya. Merasa aku, nah, sudah selesai. Makanya konsep kesadaran bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendaknya, tanpa izinnya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mesti diberikan petunjuk. Dan kalau tidak, kita mau apa? Makanya saya kira ego, nafsu, coba di manage dengan baik, dikendalikan, di manage, ditata. Karena di situ letak kemuliaan kita pada saat kita mampu menata diri, bukan memperturutkan hawa nafsu, saudaraku. Coba Ustaz sudah mengambil suatu contoh bahwa dia memiliki pemahaman, dan pemahaman itu dia amalkan dalam kehidupan. Kita ini yang ngajinya Senin Kemis, kemudian amal kita juga belum tentu sesuai dengan kaidah-kaidah. Jangan so jago loh. Nah, artinya minimal bahwa kita kan antara keyakinan dan harapan, ketakutan dan harapan, Ustaz. Jadi di sini kan muncul, memang kadang muncul dalam diri pribadi setiap orang. Jangan lari 100% saya amal saya terima. Oh, itu bahaya juga itu. Jadi antara raja dan khauf itu, antara keharapan dan ketakutan itu harus seimbang. Jangan terlalu pede dengan ibadah yang Anda lakukan, tapi jangan juga mengecilkan bahwa amal saya tidak diterima. Jadi harus terjadi suatu balancing. Kapan tidak terjadi balancing, akan terjadi satu error. Terlalu pede masuk surga, terlalu pede amalnya diterima, terlalu pede akan menjadikan orang itu menjadi sombong. Tetapi jangan juga mengatakan bahwa amal saya ini tidak ada apa-apanya, tidak ada. Saya ini tidak tidak bisa berbuat apa-apa, rendah sekali. Jangan juga seperti itu. Jadi setiap antara harapan dan ketakutan selayaknya terjadi keseimbangan, Ustaz ya. Ya, sebagai hamba Allah, jangan terlalu takut, jangan juga terlalu pede. Jadi yang kata Petivera, yang sedang-sedang saja
Kan gitu, Ustaz. Itu bagian Nurhana nanti itu. Aye, macatoni Pak Ustadz terkontaminasi itu macatongan nih Pak Dokter terkontaminasi tuh itu Pak Ustadz. Aye. Itu kasihan di bawah lagi ada yang tapping, sayang kalau nggak ditanggepin. Walaupun memang ya temannya baru 3, yang ngikutin baru 5 orang, jangan-jangan 5 orang ngikutin akun dia juga itu. Kata dia jangan mau sama gerombolan APII, cuma nipu, mereka cari makan anak bini. Oh gitu ya Bang? Ya gue ingetin nipu semua Abdulnya. Oh gitu ya Bang? Iya betul juga sih Bang. Abang nggak bisa dapat cari duit ya Bang ya? Selain kismin miskin pengikut juga ya Bang. Makanya supaya nggak kismin pengikut Bang, masuk API Bang. Pengikutnya baru 3-5 orang, emang yang ikut 5 orang doang. Enggak, udah saya tanggapin Bang. Karena Bang kan supaya akunnya supaya ditanggapin. Udah saya ini kok. Udah saya balas akunnya. Ya Bang Aldi ya. Namanya Aldi, keren namanya Aldi. Kasihan Aldi. Ya nyari uang dari ini. Ya habis gimana Bang kalau nggak nyari uang? Pengikutnya 5 orang Bang, belanja juga kalau beli mie 5 doang, untungnya juga nggak dapet Bang. Ya Abang punya teman 5 orang gitu, dagang gitu, yang beli teman doang 5 orang. Untungnya itu Bang nggak bisa buat makan Bang. Iya. Jadi mudah-mudahan Bang Aldi ya banyaklah pengikut, nanti tapping tuh yang tappingnya tuh yang lebih keren lagi Bang, nanti saya tanggepin di Komal saya selalu menanggapi kok semua tappingan, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, mau orang beleng-beleng saya akui semua kalau dia makhluk Tuhan. Makasih Bang udah mampir ke sini. Abang bilang jangan ikutin api, tapi Abang masuk ke Komal api, Jangan ikutin api, tapi ngintip-ngintip masuk Komal api, Mau cari tahu ilmunya api, Jangan ikutin Komal api, jangan gitu. Tapi Abang kesini tapping, Pengen pansesnya sama api yang pengikutnya banyak ya. Banyakin temen Bang, jangan cari musuh. Saran saya biar temennya banyak. Temen cuma 5 ekor doang kok. Temen aja cuma 5 ekor, udah coba-coba tapping Bang. Belajar banyak, cari teman, cari sahabat, supaya disenengin orang banyak. Itu saran saya. Ya makasih udah masuk Komalnya api dan ngomong jangan masuk Komal api, tapi masuk Komal api, Agak lain memang teman-teman. Ya mudah-mudahan lah sehat selalu. Lanjut Dok. Itulah hidup Ustaz. Artinya apapun yang kita lakukan ada saja pasti kontra dengan kita, sebaik apapun itu. Jangan kita Rasulullah Muhammad SAW juga banyak yang benci, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk ini abu-abu satu yang di bawah tadi itu tadi. Banyak Abu Jahal. Seperti Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok kali dia. Mas Solang generasi wah. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Saya Komal Api Dakwah tuh menyambut semuanya. Tappingan apapun kadang dulu. Karena kan kita dulu nggak tahu. Tapi semakin lama kita semakin tahu, semakin
bijak. Santri saya semuanya, mulai dari Ani, mulai dari Tiara, mungkin dari Hera, dari Katrina, mungkin Lin, dari mungkin awalnya apa sih ini orang nggak jelas, udah emosi itu. Jadi kita tuh diatur sama orang jadinya. Jadi kedikte kan sama omongan orang, sama teknologi, ini nggak ada manfaatnya nih ini. Padahal pada saat ini nggak ada manfaatnya. Itu dia pada saat ngeblok, membisukan, ya berarti manfaat bisa ada. Aplikasi membisukan bisa main, berarti ada manfaatnya juga kan gitu. Makanya khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk ya semuanya dari Allah, itu pasti yang terbaik buat kita untuk ujian. Ketika dapat anugerah bersyukur enggak, ketika kita dapat musibah, dapat sesuatu yang enggak menyenangkan, berhati-hati enggak kita? Gitu. Ya. Makanya belajar untuk menguasai diri itu lebih penting. Ya, musuh terbesar kita itu ya ego dalam diri kita. Dan saya terkadang ada dakwah itu teman-teman, itu punya sistem. Ya. Bagaimana menurut para ulama metode-metode sistem dalam dakwah itu banyak sekali metode macam-macamnya. Apa saja itu ya. Jadi para ulama sepakat bahwa banyak variasi metode dakwah, ada bentuk kebijaksanaan Islam agar pesan kebaikan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat dengan efektif ya, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125 ya. Wa'iyadzubillah bismillah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ila akhir ayat. Jadi pandangan para ulama mengenai macam-macam metode sistem dakwah yang populer. Ada metode bil hikmah, dakwah dengan pendekatan yang bijaksana, ada rasional namanya, dan menggunakan argumentasi tepat sasaran. Makanya menurut Ibnu Zaid, seorang ulama tafsir, metode ini mengutamakan nasihat, pendekatan yang menyejukkan. Nah, itu ada metode itu. Lalu ada metodenya pengajaran yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, terus wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah itu metode pengajaran yang baik. Nah, ada metode penyampaian pesan dengan cara persuasif kalau bahasa kita. Menyentuh hati, memberikan keteladanan yang baik. Kan gitu. Nah, ulama seperti Buya Hamka menekankan bahwa metode ini sangat efektif diterapkan di masyarakat maupun keluarga. Mau'izah hasanah itu. Terus ada metode namanya diskusi atau dialog atau mujadalah, bermujadal, ya, bantah-bantahan. Dakwah itu melalui dialog dua arah dengan cara yang santun dan argumen yang kuat. Makanya menurut Muhammad Nasir, metode ini bertujuannya untuk mematahkan keraguan sasaran dakwah menggunakan dalil dan juga bukti yang logis. Ya. Ada juga metode yang keteladanan, namanya al-qudwah. Itu keteladanan. Ya, sebagian ulama seperti sering dicontohkan para wali di daerah Nusantara itu, wali 9 ya Nusantara itu, membagi metode dakwah dalam bentuk perbuatan nyata, action upwards namanya. Ini dilakukan melalui amal sosial, kesenian, dan perilaku yang terpuji, kan gitu. Nah, selain prinsip-prinsip utama yang tadi saya sebutkan teman-teman, secara teknis ulama tuh membagi media dakwah menjadi beberapa bentuk. Dakwah tuh ada beberapa bentuknya. Ada dakwah bil lisan. Apa itu dakwah bil lisan? Menyampaikan pesan secara lisan melalui ada ceramah, ada khutbah, ada juga pengajian. Lalu nanti ada juga yang namanya dakwah bil qalam. Dua bentuk ini. Qalam itu artinya tadwin. Apa itu? Penyampaian dakwah melalui karya tulis, buku, artikel maupun publik digital gitu. Kayak saya tuh nulis Tanwiruz Zalam kitab. Seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang nyeleneh, kadang gini teman-teman, untuk ada metode gini, ada orang keracunan, bisa hilang racun tuh pakai racun juga kadang teman-teman. Ada yang gitu ya dokter Rahman? Racun tuh kadang bisa hilang sama racun juga. Pernah dengar ya, gitu dokter? Benar. Benar.
Jadi obat itu sebenarnya racun, tetapi tidak semua racun adalah obat. Nah, itu intinya. Obat itu adalah racun, tetapi tidak semua racun adalah obat. Makanya konsep racun garam saja, natrium dan klorida. Rumusnya kan natrium klorida. Kalau dipecah itu dipisahkan natrium klorida, dua-duanya racun. Tapi begitu digabung natrium dan klorida menjadi garam yang enak untuk bumbu, untuk kasih asin sayur dan apa segala macam. Jadi seperti itu hakikatnya. Racun digabung dengan racun akhirnya jadi garam yang kita nikmati bersama setiap insan pasti seperti itu. Jadi karena racun kita lawan dengan racun. Makanya dalam ular itu sebenarnya kan ada satu zat yang sangat digunakan orang. Kan rumusnya begini, Ustaz. Kalau tidak ada anti bisa di dalam tubuh ular, maka logikanya ular itu akan binasa dengan bisanya. Nah, pasti di dalam tubuhnya ada anti bisa ular itu. Makanya untuk menetralkan kita ambil racun yang ada dalam ular itu. Kan begitu. Makanya rumusnya di lambang kedokteran itu kan ular itu. Ular. Seperti itu, Ustaz. Nanti kita pengajiannya ada juga ular, tapi palanya pala Jimmy, teman-teman. Ular. Lambang pengajiannya Raudatul Muta'alim itu ular kepala Jimmy. Oh, Ani. Tuh kan Buket. Buket, kalau huesap itu apa bahasa Indonesianya Buket? Ciusap. Bahagia. Ciusap. Ntar lo, apa ciusap bahasa Indonesianya apa Buket? Ciusap. Lembab. Oh, lembab. Ya, lembab. Pak dokter, Lemok. kalau badan Kamu kita itu kok kan paham? tulang itu ya. Ya, aku tahu lembab ciusap. Ciusap itu kan kandungan air di dalam angin itu banyak kan. Nah, itu lembab ya namanya. Nah, itu ketika kita itu badan kita tuh kadang-kadang merasa kayak cepet capek. Ya, untung aja Bang Jimmy nggak di atas ini. Pasti dipotong kalau sama Bang Jimmy nih. Cepet capek rasanya Pak Dokter. Terus jugaan kayak tulang-tulang itu kayak banyak yang sering sakit gitu Pak Dokter. Itu ada nggak Pak Dokter? Obat atau apa gitu? Aku tuh kayak kurang fit gitu kalau udah cuaca kayak gitu. Aduh, naik lagi orangnya. Ini biar saya yang jawab Pak Dokter. Nggak perlu seorang dokter untuk menjawab seperti ini. Jawabannya lu udah tua, makanya buru-buru nikah. Diam. Jadi nggak perlu seorang dokter yang berpendidikan, yang berpengalaman seperti Dokter Rahman untuk menjawab. Jadi Ani, jawabannya. Nurani ngapain kamu turun naikkan Bang Jimmy? Bang Jadi Jimmy Ani kan jawabannya, Ani sudah tua, makanya buruan nikah. Dah itu aja Dok, udah jawabannya itu Dok. Orang tadi. kacau Bang Jimmy. jadi apa yang dikatakan Munjemi ada kebenarannya. Saya jawab yang pertama. Kedua, tentang air itu, tentang air yang ada memang kan penyakit reumatik itu atau penyakit alergi dengan air ada alergi dengan sinar matahari ada. Jadi ini tubuh ini sifatnya personal sehingga kalau terjadi sesuatu, wow, saya sudah setempat sebenarnya dulu Ustaz saya bilang putri payung. Ini putri payung lagi keluar. Saya tidak tahu saya berdosa sebenarnya karena tetangga saya di Makassar ternyata alergi sinar matahari kesian. Jadi kalau kena sinar matahari langsung badannya itu bintul-bintul. Nah inilah kita berdosa ini. Kita selalu
kita menganggap bahwa takut dia hitam, takut dia tersengat sinar matahari, padahal orangnya bintul-bintul badannya seperti urtikaria itu, seperti apa itu yang sekarang dipukul-pukul dengan songkok itu urtikaria namanya, langsung menebal kulit, gatal karena sinar matahari. Nah, jadi di situ setelah ini saya tahu, langsung saya minta maaf, minta saya tidak ungkapkan bahwa minta maaf karena saya gelar Anda Putri Payung. Saya cuma minta maaf, kan penting saya salah dalam kita gelari orang Putri Payung, padahal Bang Jim memang juga kasih harus minta maaf itu. Bang Jim itu kompor. nah, seperti itu. Jadi Ada gini dok, kalau si siapa Ani itu kan capek fisik dok. Ada yang lebih parah dok, yang namanya orang itu hati yang capek. Dan kalau hati capek itu kan nggak ada ujungnya dok. Kalau hati yang lelah seakan-akan nggak berujung kan. Dan itu sebetulnya yang dialami orang-orang yang umurnya udah ya di atas 30, 40, 50. Yang dia nggak bisa mengontrol jiwa itu. Kita capek, tapi nggak tahu harus bilang capek ke siapa, kan ada nggak yang kayak gitu tuh. Itu juga larinya nanti pikiran tuh lari ke badan nih. Kan? Kemarin kita udah banyak lah gitu. Jadi mau cerita tapi takut dianggap curhat lu ya, ngeluh lu ya, ada yang gitu. Tapi rasanya semakin penuh tuh, makin nggak enak. Akhirnya kita milih tersenyum tuh, seperti biasa di Komal senyum, padahal pikiran hati lagi ruwet. Ayo dong jawab, kenapa gue capek nih. Ya, kita milih tersenyum di Komal, ngomong biasa aja, terus jawab baiklah, kita udah baik-baik aja kok. Kalau ditanya gimana kabarnya, baik. Padahal dalam hati itu ada banyak hal yang sedang berantakan. Iya kan? Iya, apalagi lu ngomong sama Jimmy, tambah lebih berantakan hidup lu. Kadang yang membuat seseorang capek itu bukan karena hidupnya terlalu berat, banyak aktivitas, kerjaan, kerja di TKW, di luar negeri, kerja di kantor, kerja di manapun gitu. Tapi karena terlalu banyak yang dipikirkan sendirian, makanya suruh nikah. Kan bang, jawaban saya kan buruan nikah kan. Kalau gini Bang Jim, kalau aku nggak lagi Bang Jim, aku nggak terlalu memikirkan lagi. Masalahnya urusan anak pun Bang Sabar udah bantuin aku. Iya dia itu. Sekarang hari ini lagi daftarin sekolah anakku. Kalau aku sendirian, mesti aku berpikir sendiri. Tapi kan sekarang udah diringankan sama dia. Dia yang daftarin kebutuhannya apa. Nah itu dia Bang Jim. Nah itu Iya betul. dia. Buru-buru nikah. Kalau punya barang bagus jangan disia-siakan nantinya. Aku yang khawatir disia-siakan. Bang Sabar udah baik gimana? Enggak Bang Jim. Ya, Awas ya. makanya dari itu. Lo udah disiapin nama baru Jim. Dari mulai namanya Sabar, tiba-tiba Sabar, Ustaz, gue udah gak kuat, Ustaz. Terus namanya Ikhlas. Terus ganti namanya Ikhlas. Ridho. Udah Ikhlas, kuat kayaknya Ustaz. Ganti Ridho, namanya Ridho. Udah Sabar, Ikhlas, Ridho. Terus Ustaz, gue udah Ridho Ustaz. Udah, nama terakhir Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, nggak gitu juga Pak Ustadz. Aduh, marah kali Pak Ustadz ini kalau ini kayak ngasih ini loh, ngasih jalan ke Bang Jibi. Enggak, karena memang terlalu banyak nih yang dipikirin sendirian, terlalu banyak tentang masa depan. Belum jelas tentang doa yang udah lama dipanjatkan tapi belum juga menemukan jawabannya, tentang kehilangan yang masih terasa sampai detik ini, meskipun waktu udah berlalu tapi masih terasa, tentang harapan yang juga terus diperjuangkan tapi berkali-kali jatuh sebelum sampai waktunya udah jatuh. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Dan yang paling bikin capek, bikin lelah itu teman-teman adalah saat nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang sedang kita rasakan kan. Orang melihat kita tuh masih tertawa, masih bercanda, masih menjalani hari-hari seperti biasa, bahkan di sosial media, di TikTok, ya dimanapun gitu kan. Kita tampak baik-baik saja.
kita mengunggah senyuman, bikin VT, bikin acara kita lagi liburan, lagi apa, membagikan momen-momen yang kayaknya kelihatannya bahagia, nulis kata-kata bijak, menenangkan orang lain, padahal dia sendiri lagi nggak tenang-tenang tuh. Dan orang-orang tuh mengira tuh yang ngeliat VT-VT-nya itu hidup kita kayaknya baik-baik saja. Padahal mereka nggak tahu bahwa foto yang kita unggah di siang hari bisa jadi diambil setelah semalaman bergelut dengan air matanya tuh. Mereka nggak tahu bahwa di balik status yang terlihat tenang, ada hati yang sedang berusaha keras agar nggak kelihatan runtuh. Karena nggak semua orang yang tersenyum itu sedang bahagia, teman-teman. Dan nggak semua orang yang menangis itu bukan berarti dia nggak bahagia. Ada orang yang menangis dari saking bahagianya sampai meneteskan air mata. Ada nggak? Dan nggak semua orang yang tersenyum kelihatan merekah senyum gitu, dia tuh bahagia. Kadang dia tuh menutupi semua penderitaan yang ada dalam dirinya. Ada yang tersenyum karena nggak ingin merepotkan siapapun dengan lukanya. Ada yang tertawa agar nggak ada yang bertanya kenapa matanya terlihat capek. Ada. Dan ada yang memilih diam karena udah terlalu sering kecewa saat mencoba menjelaskan apa yang dia rasakan. Sampai terkadang kita ngomong dalam diri kita, masing-masing, ya Allah, apa kau masih mendengarkan saya ya Allah, kan gitu. Makanya Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Karena berapa banyak orang dari kita tuh yang mengira Allah menjauh. Padahal sebenarnya kitalah yang sedang terlalu sibuk menghitung luka sampai lupa menghitung kasih sayangnya Allah. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang teman-teman hadapi. Tapi mungkin yang membuat teman-teman capek bukan hanya ujian. Tapi karena selama ini kita berusaha melihat kuat di hadapan semua orang, itu yang bikin kita capek, lelah. Padahal nggak ada yang tahu betapa lelahnya hati kita menjaga agar semuanya terlihat baik-baik saja. Betul nggak? Jadi kalau teman-teman hari ini dada kita terasa sesak, kalau hati kita terasa penuh, hingga sulit menjelaskan apa yang sebenarnya teman-teman rasakan, coba belajar berhenti sejenak, ambil wudhu, atur nafas. Dan apa yang kalau memang hari ini kita tidak sekuat kemarin, kok hari ini kok makin ini ya capek ya, makin lelah ya, makin pusing ya. Ya nggak apa kalau memang hari ini kita masih nangis, nggak apa-apa. Karena Sang Pencipta nggak pernah meminta kita menjadi manusia yang selalu kuat kok. Sang Pencipta hanya minta kita untuk tidak berhenti kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Dan kalau hari ini teman-teman merasa sendirian, ingat satu hal. Mungkin manusia hanya melihat unggahan-unggahan VT-VT kita mungkin di TikTok. Tapi Sang Pencipta itu mengetahui setiap luka yang kita sembunyikan. Tahu dia. Allah tahu sampai kelipatan hati kita yang paling dalam sekarang gertak apa, tahu apa. Tangisan kita yang gak pernah kita ceritakan sama siapapun. Bahkan Sang Pencipta tuh tahu beban yang selama ini kita bawa seorang diri, Allah tahu. Maka kalau hari ini sudah terlalu lelah untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, cukup kita berkata, ambil wudhu, tenang, duduk, sila, berbaring apapun. Katakan, ya Allah, saya capek ya Allah. Ya Allah, saya capek. Karena terkadang teman-teman, satu kalimat yang jujur di hadapan Sang Pencipta itu lebih berharga daripada 1000 senyuman yang dipaksakan di hadapan manusia. Coba praktekin kayak gitu. Ambil wudhu, bersihkan diri, duduk, atur nafas dengan baik, katakan dengan tulus, wahai Sang Pencipta alam semesta, saya letih, saya lelah. Dan itu Masya Allah gitu loh. Saya bilang, karena terkadang satu kalimat yang jujur di hadapan Sang Pencipta lebih berharga daripada 1000 senyuman yang dipaksakan di hadapan manusia. Itu saya ulang-ulang. Dan bukankah teman-teman, yang paling menyakitkan bukan ketika tidak ada seorang pun yang memahami perasaan kita, melainkan apa?
ketika kita terus berpura-pura baik-baik saja sampai diri kita sendiri lupa bagaimana rasanya menjadi bahagia. Gitu teman-teman. Kalau nanyanya ke saya, kalau nanya ke dokter kan ada obat, ada apa gitu. Silakan dokter. Jadi menderita kalau kita hidup dalam kepura-puraan ya Ustaz ya. Mending jujur kepada, kalau tidak bisa jujur kepada diri, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu isi hati kita, seperti Ustaz bilang. Hidup dalam kepura-puraan adalah derita. Itu derita. Dan itu kita yang menciptakan sendiri. Kita yang menciptakan sendiri. Makanya tadi apa yang disampaikan Ustaz, jangan lupa untuk bahagia. Bagaimana bahagia itu? Jangan berpura-pura. Pura-pura senyum, pura-pura. Coba sekali-sekali, kalau sudah mengadukan semua persoalan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jalan keluar. Pasti. Allah Maha tahu kok. Lebih tahu. Allah Maha tahu tentang diri kita, melebihi pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Sehingga kalau kita seperti itu dan yakin keyakinan ini penting, Allah akan memberikan jalan keluar sesuai apa yang Anda inginkan, Anda harapkan. Insya Allah seperti itu. Allah tidak pernah soaling kepada hambanya. Jadi dalam perjalanan hidup kita sudah mengalami pahit dan manisnya kehidupan, susah dan senangnya kehidupan. Belajarlah dari episode kehidupan, sehingga insya Allah dari perjalanan itu pasti ada hikmah yang bisa kita petik, sehingga kita mampu untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri. Janganlah hidup dalam kepura-puraan. Gitu Ustaz ya. Ada kalimat ini teman-teman. Kenapa sih jiwa itu capek, letih, lelah meskipun udah istirahat? Kenapa? Kenapa jiwa kita tuh terasa capek, letih meskipun tubuh udah istirahat, makan vitamin? Karena nggak semua yang berat bisa disembuhkan oleh tidur, teman-teman. Nggak semua yang berat itu bisa disembuhkan sama tidur, sama istirahat. Kelelahan jiwa memang nggak bisa disembuhkan hanya dengan rebahan atau tiduran 8 jam gitu, refreshing gitu. Karena sumber energi yang terkuras itu berbeda, teman-teman. Ketika pikiran dan batin terus berjalan tanpa henti, tubuh akan tetap merasa berat. Nah, untuk mengatasi jiwa yang capek, istirahat yang dibutuhkan, apa sih istirahatnya? Ada beberapa cara. Pertama, berikan ruang untuk nangis atau mengakuinya. Makanya terkadang coba lihat kalau ada orang yang habis kelar nangis dalam kesedihan, dalam itu biasa itu lebih rileks karena dia jujur. Seringkali jiwa yang capek karena kita terlalu lama berpura-pura kuat tadi dan memendamnya semuanya sendirian gitu. Yang kedua, validasi perasaan kita tuh. Katakan sama diri sendiri. Wajar kalau kita merasa capek saat ini. Ngomong aja, capek. Itu nggak pernah kan kita praktekkan. Tapi kalau pernah ya alhamdulillah, ulangi lagi. Validasi sama diri sendiri, saya capek, saya lelah. Jangan ditahan. Kalau ingin nangis ya udah nangis saja. Karena menangis itu cara alami tubuh dan jiwa untuk melepaskan beban emosional yang numpuk. Ya. Lakukan untuk apa ya? Menuangkan pikiran kita. Beban yang nggak terlihat itu perlu diberi wujud agar nggak terus berputar di kepala. Harus dikasih wujud tuh beban. Kadang perlu ambil kertas, ambil pena, lalu tuliskan semua hal yang membuat kita cemas, sedih, atau takut tanpa perlu menyuntingnya. Jangan dipikirkan strukturnya. Udah keluarkan aja.
semuanya sampai kepala kita terasa lebih kosong. Saya dulu di pondok tuh kalau lagi, ya Allah, ini hafalan ini susah ya. Ya Allah, Bapak mah rindu kangen Pak mah. Dulu tulisan saya tuh di pondok itu tulisan-tulisan saya tuh. Pakai itu tulisan pegon, kangen rindu, terus pakai lope. Saya dulu kayak bucin banget teman-teman. Tapi itu cara. Ya, caranya itu saya dulu tulis jujur sama diri sendiri. Nggak perlu harus cari teman orang lain, nggak perlu curhatin. Untuk nyembuhin diri sendiri itu di situ caranya. Baca Fatihah, tetap nggak kuat juga, gimana bingung juga segala macam. Dan tahu nggak teman-teman, sosial media itu detox. Matikan media sosial selama beberapa jam atau beberapa hari ya, coba deh. Henti membandingkan hidup kita dengan panggung sandiwara orang lain di TikTok itu. Belajar untuk cari keheningan, luangkan waktu 10 kek atau 15 menit kek. Ya udah di kamar, tenang tanpa gitu aja, tanpa HP. Hanya untuk bernafas dalam-dalam. Supaya kita terhubung kembali kepada tubuh kita sendiri. Balik ke tubuh kita sendiri, jujur sama diri kita sendiri. Jadi ketika kita capek, kita cenderung tuh terlalu banyak hidup di dalam kepala, ngelamun, cemas, kan gitu. Tarik kembali kesadaran kita ke dunia nyata kita. Jalan kaki, belajar nih jalan kaki. Pokoknya kalau orang-orang tua dulu tuh, jalan kaki kan nggak pakai alas tuh, itu sehat loh. Saya disuruh sama bapak, sama ibu tuh kalau jalan kaki tuh, sendalnya ambil, pakai ambil gitu. Ya, nggak usah pakai alas kaki lepas gitu. Dan belajar sering-sering mandi pakai air hangat. Ya itu kalau udah pulang agak malam tuh istri sering masakin air gitu. Air hangat. Sambil ya merasakan setiap tetesan air gitu, ya Allah rasain enak gitu. Lakukan itu peregangan-peregangan ringan itu sering dilakukan. Untuk apa? Melepaskan ketegangan fisik akibat stres emosional tadi. Dan belajarlah ngomong sesuatu itu yang memang apa ya, kalau emang nggak pantas sudah bilang enggak gitu, tidak gitu. Periksa apakah selama ini kita terlalu banyak memikul beban orang lain atau memaksakan diri menyenangkan semua orang. Kurangi aja beban kita dengan menetapkan batasan yang tegas. Istirahatkan diri kita bagi jiwa kita. Ini saat kita itu berhenti merasa bertanggung jawab atas segalanya. Kita nggak semuanya harus bertanggung jawab, semuanya itu tanggung jawab kita kok. Dan teman-teman ingat, pemulihan jiwa itu sifatnya tuh berkala. Pemulihan jiwa itu sifatnya berkala, bukan instan. Jangan menuntut diri kita untuk langsung merasa baik-baik saja, jangan. Besok pagi jangan bilang, oh saya baik-baik, enggak, jangan. Sembuh dalam diam pun itu teman-teman adalah sebuah proses yang valid. Diam-diam berubah gitu. Bagian mana yang beban itu yang terasa saat ini paling terasa menghimpit kita teman-teman. Nah lakukan yang kayak tadi deh. Insya Allah. Bismillah. Jadi bukan nggak ada cara. Orang-orang dulu tuh ada meditatif, ada yang posisinya dia uzlah bertapa, itu salah satu bentuk dulu. Dan sekarang bisa nggak di kota besar kayak saya di Jakarta gitu kita bermeditatif, bisa nggak? Bisa. Hening di tengah keramaian, itu keren teman-teman. Iya, walaupun rame riuh, tapi kita belajar hening, naik motor, udah orang mau gimana kita belajar hening, tenang. Walaupun kita lagi di mana gitu rame, gitu, tapi kita tetap belajar hening. Nah, itu apa namanya dilatih. Allah Taala alam sab. Itu sih teman-teman. Ada yang jiwanya masih capek? Ada nggak yang jiwanya masih baik? Atau posisi emang penyakit jiwa kali? Ada yang lagi sakit jiwa? Saya bilang kenapa jiwa itu masih capek, masih lelah. Walaupun udah istirahat, ya beda kok. Cara penyembuhannya nggak ngerti sih.
Dan tadi pertanyaan Ani itu apa nih yang paling eksplisit nih? Yang pagi itu nih, cara memberikan batasan ini. Cara memberikan batasan pada diri kita. Nah, cara mempraktekkan gini nih, batasan yang sehat nih. Kan banyak orang tuh teman-teman. Orang tuh tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik berarti selalu tersedia untuk semua orang kan. Banyak kan yang bilang gitu kan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik itu berarti selalu tersedia untuk semua orang. Selalu membantu, selalu mengerti, selalu mengalah, betul nggak? Padahal tanpa sadar itu bisa membuat kita capek, lelah. Nah itu yang terjadi sama Ani, capek. Kedewasaan itu nih bukan tentang menutup diri dari semua orang. Kedewasaan itu adalah tahu siapa yang layak masuk lebih dekat dan siapa yang perlu diberi jarak. Makanya Ani harus belajar untuk mengatakan tidak nih sama diri sendiri. Jangan ngomong sama dia, jangan ngomong sama temen yang toksik, temen yang mati. Lu jangan temenan sama gue ya, awas lu ya, nggak perlu. Lu sama gue gym sekarang jangan bilang gitu. Dua hari Merasa sekali. bersatu.